Mitra bisnis, fenomena pengendara sepeda motor yang melanggar aturan semakin masif di Jakarta. Mulai dari tidak memakai helm, berboncengan bertiga, lawan arah, tidak memasang plat nomor, menggunakan jalur Transjakarta, dan lain-lain. Pelanggaran ini dideteksi terjadi setelah sempat dihilangkannya tilang manual dan semakin jarangnya razia. Apa komentar Anda mitra bisnis kalau melihat fenomena banyaknya pelanggaran ini? Sebetulnya yang salah adalah masyarakatnya apa peraturannya? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Itu peraturan tidak salah lah. Peraturan kan kertas, mana bisa salah peraturan. Yang salah ya masyarakatnya dan pemerintahnya tidak menegakkan hukum. Mereka cuma cari kekuasaan aja. Kan sudah mau pilpres, jadi ya konsentrasi di pilpres. Yang lain mah lupain aja, ngapain urusin masyarakat mau mati mau apa, biarin aja. Apalagi presiden sekarang udah haus kekuasaan, seluruh keluarganya menjadi penguasa. Jadi ya masyarakat dibiarin aja, mau langgar aturan mau mati ya dibiarin. Terima kasih. Ya, yang salah masyarakatnya. Kalau peraturan kan udah jelas, sudah sudah dinyatakan ya, sudah diumumkan. Yang salah masyarakatnya lah. Di rumah di mana tahu itu salah kok, cuman memang nekat gitu kan. Apa-apa mau cepat, nggak mau sabar menanti gitu loh. Yang salah masyarakatnya ya. Kalau pemerintah membuat aturan mengenai lalu lintas, dipatuhin saja sudah. Terima ya. Aturannya sih udah benar, cuma penegak hukumnya aja juga kurang tegas ya. Jadi mesti diperbaiki dari masyarakatnya dan penegak hukumnya juga ya. Itu saja ya. Kalau menurut saya sih aturan udah nggak salah ya, aturannya udah banyak, malah kebanyakan tumpang tindih itu nggak usah dibikin dirubah-rubah lagi. Masalahnya ya manusianya, pendidikannya kurang, moralnya kurang, mentalnya jelek. Nah ini nanti giliran ketabrak, misalnya yang lebih kecil menabrak yang besar, sepeda motor menabrak mobil, yang salah ya mobil, takut dikeroyok. Itu udah mentalnya jelek itu. Jadi kalau solusi utamanya penegakan hukumnya aja. Kalau dari Polantas, dari pengadilan, jadi kalau tilang-tilang gitu mah gampang Bu, semua udah tahu Bu. Saya kalau ketilang saya siapin duit kok Bu. Itu semua seperti itu. Jadi ya gimana ya, itu yang gakumnya harus ditingkatkan, baru ada efek jerah, ada efek takut, baru itu bisa jalan Bu. Itu aja sih Bu, terima kasih. Ya, bukan hal baru ya menurut saya ya. Itu kan namanya jalanan juga semrawut di Jakarta. Hampir tidak ada penambahan jalur jalan di Jakarta sama sekali kalau dilihat ya. Di daerah-daerah mungkin relatif lebih teratur ya. Menurut saya kendalanya itu bukan di peraturan, bukan di orangnya. Tapi di satu sisi ini memang merupakan gimana ya, kalau saya dibilangnya itu ya, masyarakat kita ini kan maunya ngambil jalan pintas ya. Kadang mereka itu udah tahu jalur tikusnya di mana ya, mereka ngikutin itu walaupun mereka tahu nih di posisi ini nggak ada aparat keamanan atau aparat polisi yang menjaga. Jadi menurut saya kalau mau selain aturan ditegakkan dan juga masyarakat disiplin, itu ada petugas di tiap rambu-rambu lalu lintas, putaran, ataupun daerah-daerah yang berpotensi macet itu harus ada petugas. Jadi kalau masyarakat ngelihat ada petugas juga mereka mau melanggar juga segan. Jangan petugasnya itu di bawah pohon. Kalau petugas di bawah pohon ya itu apa, kayak razia terselubung namanya. Sekarang kalau ada razia-razia sekarang yang ada di jalan-jalan aja, itu bukan yang dirugikan itu bukan pengendara motor, tapi kita pengendara mobil. Kita yang mau kemana itu ada razia itu macetnya itu udah 3-5 km mengular. Bayangin itu dampak ekonominya seberapa besar akibat razia tersebut. Jadi menurut saya saran terbaik adalah
ditempatkan petugas-petugas pada jam sibuk. Itu paling penting. Jadi masyarakat juga kalau mau melanggar, mau nggak pakai helm, mau jalan bertiga juga akan berpikir ulang. Tingginya angka kecelakaan pertama ya, pemerintah harus sadari itu, bahwa itu kegagalan satu negara itu tidak sanggup melindungi warga negaranya sendiri. Yang selanjutnya saya berpikir seharusnya yang salah ini tetap pemerintah, karena bijak saya mengatakan berkendara ini kan harus memiliki tanggung jawab penuh atas diri sendiri maupun orang lain, baru harta kendaraan kita itu sendiri. Artinya dari kebijakan itu pemerintah bisa berprinsip bahwa angkutan umum dan jemputan ASN, TNI, sekolah dan lain sebagainya seperti karyawan itu kan perhitungan pemerintah itu harus di situ, Pak. Nggak dilepas anak-anak naik motor, orang karyawan naik motor yang domainnya jadi berantakan, jalan raya itu penuh nggak karuan gitu. Dan polusinya pun semakin menjadi. Kalau untuk kendaraan listrik dibangun makin banyak tapi regulasinya cuman amburadul ya, saya rasa kesalahan pemerintah itu mutlak, itu bisa dituntut ke MPR DPR bahwa satu badan lembaga amat rakyat tidak bisa menjalankan tugas sesuai amandemen undang-undang. Terima kasih. Yang salah siapa? Jelas yang salah adalah yang punya kuasa untuk penegakan hukum. Dalam hal ini mungkin polisi lalu lintas. Karena kalau menurut saya kita bisa lihatlah, kalau orang Indonesia ada di luar negeri mendadak dia tertib, tapi kebalikannya orang luar negeri yang tadinya tertib di negaranya begitu ke Indonesia langsung ikut-ikut brutal. Berarti kan penegakan hukumnya lemah, itu satu. Kedua, kita tidak mau belajar kalau untuk bikin tilang elektronik dan sebagainya itu kan harus ada step-stepnya ya, nggak bisa langsung kayak anak biar SD langsung kuliah kan nggak mungkin. Jadi pertama sebelum tilang elektronik rapikan dulu data-data kepemilikan kendaraan, misalkan kasih program biaya balik nama kendaraan roda 2, roda 4 diringankan, ringan-ringannya tapi dikasih sanksi, misalkan setelah tenggang waktu 6 bulan masa pemutihan atau biaya rendah mereka kena denda, tapi polisi punya datanya untuk tilang elektronik. Sama yang ketiga, sebaiknya polisi itu kerja jangan 9 to 5 atau yang bikin 3 shift lah kalau perlu polisi lalu lintas. Dan juga mereka harus punya perawakan yang berhadapan sama masyarakat, mungkin tinggi minimal 175 supaya ada wibawanya lebih keluar. Itu aja, makasih. Oke, pertanyaan saya Dean, harusnya kalau namanya penegak hukum sudah tahu kan namanya pelanggaran itu kan harusnya ada tindakan. Kedua, harusnya ada sistem shift juga, jam berapa gitu. Ketiga, ya jam operasionalnya juga kalau misalkan seperti jam kantor atau jam yang sudah istilahnya udah jam selesai, ada polisi yang siap siaga untuk mengatur lintas segala. Nah, soal tilang menilang, nah ini anehnya juga, kenapa polisi pelin-pelan sekali? Udah ada penerapan tilang, oke. Tapi tilangan manual aja bentar-bentar ada, bentar-bentar hilang. Lagi bentar-bentar hilang, bentar-bentar ada. Jadi seolah-olah tuh kayak hukum negara kita tuh nggak tegas gitu. Harusnya fix to the point. Harusnya tiru cara Singapura. Oke lah, Singapura memang kecil negaranya, tapi mereka gampang teratur. Nah, lain dengan kita punya negara kita populasi ada 200 juta lebih punya orang. Harusnya juga ada pengaturan juga dong. Masa kayak gitu aja tidak bisa dipelajari di negara lain seperti apa? Ya saya harap ya harusnya ya negara Indonesia ini ya kan katanya negara hukum. Ya harusnya ya negara hukum ya gimana cara menjalankannya gitu. Terima kasih. Gini, kalau saya peraturannya kah atau orangnya, kalau peraturan mah sudah baik menurut saya. Undang-undang lalu lintas sudah sangat baik, kita dilarang pakai helm, berkendara di jalurnya itu sudah baik. Tapi yang jadi masalah adalah implementasi peraturannya gitu kan. Orang-orang kita harus diakui lah kalau kita itu sangat tidak tertib. Tapi kenapa nggak tertib ya root cause-nya karena penegakan hukumnya yang kurang. Kita terlalu mentoleransi pelanggaran kecil seperti antri di jalan, kemudian
menggunakan helm segala macam gitu ya, seperti yang disampaikan bapak-bapak sebelumnya ya. Kalau di luar negeri mendadak jadi tertib gitu kan, makanya ya harus berbenah lah dari ketegasan peraturan dan juga pendidikan, Pak. Kalau pendidikan kita sangat menjunjung tinggi tertib lalu lintas, etika dan lain-lain, itu pasti bisa bagus lah gitu. Jadi penegakan hukumnya harus diperketat dan emang moral manusianya gitu harus diakui kalau orang Indonesia ya masih kurang gitu ya. Dan kejadian ini nggak cuma di Jakarta, di semua daerah gitu. Kalau saya bilang sih yang buat aturan, yang membuat keputusan itu semuanya sudah rusak semuanya. Yang nggak usah jauh-jauh lah, itu bonceng bertiga udah lumrah lah di Jakarta ini yang kita pandang sehari-hari itu kelihatan oleh adik-adik kita, anak-anak kita itu. Satu itu. Kedua, sekarang sudah ada sepeda listrik. Waduh, itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi gitu, sampai anak-anak SD pun bisa berkeliaran di jalan raya. Nah, kembali lagi saya bilang, inilah negara harus mengelola, harus mengatur yang baik, dan bukan hanya karena pendapatan saja yang dikejar mereka. Keselamatan anak-anak kita itu harus diutamakan juga. Jadi sekarang ini udah carut marut kita punya aturan semua ini. Bagaimana kita mengingatkan anak-anak kecil kita dengan adanya sepeda listrik ini? Wah, seolah-olah kita itu diharuskan memakai listrik semuanya. Pada gentayangan tuh anak-anak kita semuanya. Tanya tidak ada pajak, tidak ada ini, tidak ada begitu. Jadi semuanya ibaratnya kasar bicara kita ini. Sekarang mesin kematian elektronik kita ini sudah bermunculan di mana-mana dengan bebasnya berlalu lalang di jalan raya. Jadi kembali lagi, pengelola negara ini yang mengambil keputusan ini harus dipertimbangkan. Jangan hanya uang yang dikejar. Keselamatan anak-anak kita harus dipikirkan semuanya itu. Jangan, wah ini listrik ini kemajuan begini. Aduh, blunder semuanya kita ini sekarang. Jadi kembali lagi, kita sebagai rakyat jelata ini hanya menonton kinerja mereka yang digaji oleh rakyat. Dan founding father kita ini sekarang sedang menyaksikan kasihan mereka. Mereka dulu berjuang dengan darah tanpa pamrih untuk negara ini lebih maju, tapi sekarang founding father kita ini hanya melihat bagaimana untuk ke depan ini bisa maju ini negara Indonesia. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Iya ya, udah keterlaluan ini sekarang itu. Yang kayak paling saya sebel itu yang lawan arah ya. Aduh, dia merasa bangga itu loh. Kalau dia udah salah merasa bangga, malah ngebentak-bentak orang lagi. Nah, itu seharusnya harus dibentuk dari kecil ya. Attitude-nya itu harus diajarin benar-benar ini. Karena bagaimanapun juga ya harus pakai etika gitu loh. Karena anak-anak sekarang itu udah nggak ada etikanya. Beda dengan kita aja dulu. Kalau kita ketemu orang tua aja kita hormat, sekarang udah enggak lagi. Malah dia bangga kalau udah salah. Itu etikanya sih. Ya harus dibentuk dari kecil, dari orang tuanya gitu. Sama juga penegak hukum juga gitu, yang harus benar-benar disiplin. Itu aja sih. Ya, saya pikir ini bukannya salah peraturan ya. Salah masyarakat, karena merasa masyarakat ini disuguhkan hal-hal yang negatif dari pimpinan tertinggi sampai bawah. Semuanya itu nggak ada yang jadi panutan sekarang ini. Jadi ya wajar lah seperti itu. Karena apa? Orang jadi nggak taat aturan. Aturan dan peraturan itu kan udah ditaati, tapi di sini di Indonesia ini dilanggar. Semuanya begitu. Nggak ada yang pilih-pilih. Kalau zaman saya masih sekolah, itu hormat sama guru. Guru jalannya berapa sama saya mundur. Saya minggir karena nggak ada guru. Oh sekarang enggak, siapa lu? Apa lu? Ya, makasih. Oke. Menurut saya sih ada banyak alasan ya. Kalau nggak pakai helm, saya rasa ini kurang sosialisasi mungkin di sekolah atau apa. Mereka nggak tahu kalau misalnya jatuh kena kepala itu bisa mati beneran. Kedua, kalau misalnya yang lawan arah atau naik jembatan penyeberangan itu biasanya karena putaran baliknya jauh. Karena saya juga bingung, dibikinnya jauh banget gitu loh. Nah, dan itu kalau misalnya yang pakai trotoar di jalan busway, kadang-kadang juga polisi juga suruh kita lewat jalan busway kok.
Karena apa? Karena macet banget. Jadi emang ada masalah juga di kemacetan gitu loh. Jadi ini banyak masalah sih yang sebenarnya bikin orang melanggar. Itu aja sih. Oke, makasih. Ada Korlantas yang pusat, lalu polisi lalu lintas yang khusus DKI Jakarta ya. Itu memang jumlah orangnya tidak banyak, hanya kira-kira lah ya, tidak banyak lah ya. Tapi kita di DKI itu punya namanya Satpol PP, Bu. Satpol PP itu ada 10.000 orang lebih. Dan Satpol PP-nya ini terbagi rata di kecamatan-kecamatan. Nah, ini mungkin ya bisa dipikirkan bagaimana kalau misalkan tiap 5 orang Satpol PP dikoordinir 1 polisi lalu lintas lalu menjaga jalan. Dan mereka kalau tilang jangan pakai surat tilang sekarang, langsung dibawain kupon, misalkan Rp20.000 dikasih numerator atau dimasukkan di aplikasi. Orang yang kena langsung bayar Rp20.000 ya. Kalau orangnya tidak mau bawa duit, SIM atau STNK-nya disita atau KTP-nya disita. Tapi KTP disita itu gampang, nanti bikin di Dukcapil gampang. Tapi kalau SIM atau STNK disita, nah itu yang baru masuk ke tilang benar. Tapi langsung didenda. Nah ini, jadi 1 orang polisi membawain 5 atau 6 Satpol PP jaga. Dan itu mereka dikasih honor. Honornya begini, misalkan hari itu berapa, mereka dapat 20% dari hasil tangkapan. 20% dari hasil tangkapan dibagi ke petugasnya itu. Pastilah dalam tempo 1 bulan Indonesia ini Jakarta lah tertib. Ada juga yang anak remaja yang kampung-kampung di situ trek-trekan di melakukan aksi roda 1 gitu. Ada juga yang melanggar lampu lalu lintas udah merah terobos lagi. Ya gitulah warga Jakarta, warga kelas 62 maunya cepat dan singkat, mau pakai jalan pintas dia sendiri, mau pakai Transjakarta mau naik DPO motornya kita susah. Ini kita mah cuman bisa geleng-geleng kepala aja. Kita mah peraturan ya udah ditetapkan begitu sama polisi, tapi tetap melanggar ya udah ya kita cuman geleng-geleng kepala aja gitu aja sih. Susah sama warga plus 62 sekarang ini. Saya rasa masalah motor ini karena polisi ya. Tangnya di jalanan, anak muda nggak punya SIM, nggak pakai helm, tapi bawa motor ya ngawur gitu loh. Untuk hari ini tapi dibiar terjadi. Sering terjadi kecelakaan, tapi malah orang yang langgar, malah diperah. Mobil saya 6 kali ya, 3 kali berhenti di sana, berhenti di tempat parkir, marah aku yang salah. Motor yang anak muda diperah. Mungkin lagi pacaran, iya di motor. 3 kali lagi masa ditabrak. Yang bawa motor nggak punya SIM, nggak punya STNK, nggak pakai helm, diperah. Nah itulah, aku rasa seperti ya. Iya, kalau motor ini memang karena dicabutnya yang tilang manual itu kan, jadi kan polisi nggak ada polisi aja masih berantakan, apalagi sekarang. Terus pendengar juga tadi kan ada yang bilang motor ini sekarang ini orang lewat. Kalau kita jalan ini orang yang tidak lewat, maksudnya berjalan kaki, 1 itu perbandingannya mungkin 100% loh. Begitu, jadi selalu banyak. Terus mungkin kalau pagi juga yang sekolah-sekolah itu kan yang suka antar mungkin tetangga-tetangganya suka, udah sekalian nebeng jadi 3. Karena transportasinya juga memang kurang. Jadi kalau dibilang yang salah peraturan atau masyarakatnya, ya nggak bisa ini ya. Masyarakatnya juga nggak teratur.
peraturannya juga ya gitu, cabut pasang begitu opini saya. Kompleks sudah berjalan puluhan tahun kemacetan di Jakarta. Semuanya tidak bisa disalahkan kepada masyarakat pengguna transportasi, karena perencanaan transportasi di kota-kota besar sangat buruk. Ya, semisal munculnya busway itu dadakan dan dipaksakan. Saya dulu pernah bekerja di pabrik pembuat sepeda motor Yamaha. Kenaikan jumlah pengguna motor dalam 1 tahun di Jakarta bisa mencapai 40%. Luar biasa pada puncaknya. Nah, inilah yang menyebabkan begitu banyaknya motor, karena memang motor sangat efektif, bisa dipakai dari rumah pulang sampai ke rumah. Jadi problemnya bukan hanya masyarakat penggunanya yang mungkin tidak disiplin dan sebagainya, tetapi perencanaan transportasi kota itu tidak direncanakan dengan bagus seperti di Singapura dan di kota-kota besar dunia. Ya, yang salah sih dua-duanya lah ya, masyarakatnya dan peraturannya. Jadi makanya ini harus dijalankan dua-duanya supaya ketemu di satu titik, yaitu keadaannya yang tidak barbar seperti ini deh jadinya. Jadi ada aturannya gitu, ada masyarakatnya juga harus mematuhi aturan tersebut, bukan buat dilanggar. Saya juga mau nambahin nih 2 lagi nih, pengendara motor masuk ke trotoar pejalan kaki, sama dia masuk ke ini juga jembatan, ya seperti jembatan penyeberangan orang, JPO, atau ini jembatan halte busway kalau yang bukan berupa undukan tangga. Cerita Jakarta tuh ya, saya itu mungkin punya akal habis ya gimana ngomong sekarang. Ya, so manusia ada terlalu banyak. Pertama, kedua, kita di Indonesia kan banyak suku adat bangsa, jadi masing-masing sesuai dia punya caranya. Yang pertama, kedua, ketiga, hukum kita amburadul, termasuk polisi kan yang bawa mobil masuk jalur busway semua. Nah, masalah ini Grab, ngojek, mereka demi hidup. Jalan lawan arah ke lawan apa ke lawan polisi. Kemarin Jakarta Pusat mau ditangkepin sampai kapan? Cewek-cewek cowok bawa mobil bawa motor masuk jalur cepat. Oh, cerita Jakarta malah susah deh. Jadi buat saya sih nggak punya istilahnya apa ya, caranya saya utarakan tuh. Pokoknya amburadul deh, nggak seperti di Kucing di Malaysia ya. Saya kan sering ke Kucing, pergi bawa mobil. Ke sana mungkin manusianya kayak gitu ya. Cuma ada 2 suku kan, Dayak, Melayu sama Tionghoa. Itu ada, teratur enak deh, seperti kita masuk surga. Kalau Jakarta mah istilahnya neraka deh, antara bumi dan langit. Terima kasih. Masyarakat kita ini masih banyak yang belum berpendidikan, yang peduli, maksudnya berpendidikan untuk peduli dengan tertib lalu lintas ya. Jadi mungkin perlu selain elektronik juga perlu ada polisi. Di Surabaya sudah ada kok Bu, kadang pagi begitu ada bapak polisi yang berjaga kok Bu. Mungkin perlu dicampur deh, di mix ya, mungkin harus ada pak polisi lagi di jalan, terutama di tempat yang nggak tertib lalu lintas, di kawasan tertib lalu lintas. Nah itu perlu dijaga Bu. Kalau pinggir-pinggir ya itu sudah hampir seluruh negara ya, semua negeri seluruh dunia begitu. Tapi yang penting daerah kawasan lalu lintas harus tertib lah, harus ada yang jaga supaya kelihatan teratur ya. Menurut saya begitu ya. Semoga Indonesia lebih baik. Terima kasih atas opininya semua mitra bisnis yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.